Baik, untuk materi yang pertama di semester ini adalah memberi saran ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan giving suggestions. Giving suggestion yaitu memberi saran atau anjuran atau nasihat kepada orang lain. Dalam memberi saran, nanti materi yang akan kita pelajari tidak begitu banyak. Kemudian yang harus kamu ketahui dari materi ini adalah tujuannya, yaitu setelah mempelajari materi ini kamu dapat memberikan saran atau anjuran kepada orang lain, tentu saja dalam bahasa Inggris. Itu tujuannya. Jadi nanti kita akan belajar ini, dan di akhir pembelajaran setelah selesai kamu harus bisa memberikan saran, atau dalam bahasa Inggris disebut giving suggestion kepada orang lain dalam bahasa Inggris ya. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini ada seorang bapak guru memberikan saran kepada siswanya. Kamu bisa membacanya dengan menirukan Mr. Agus ya. Oke, kita lihat. We will use more English now. Yang pertama, saran yang pertama. You should greet me and your friends in English. You should greet me and your friends in English. Ya, ini kalimat yang pertama, kita lihat. You should greet me and your friends in English. Kemudian yang kedua, kamu bisa tirukan setelah Mr. Agus ya. You should ask questions in English. Sekali lagi, you should ask questions in English. Kemudian yang berikutnya, you should answer questions in English. Ulangi, you should answer questions in English. Kemudian berikutnya, you should take leave. You should take leave in English too. You should take leave in English too. Gitu ya. Kamu bisa membacanya sendiri dengan menirukan seperti yang Mr. Agus tadi baca. Kemudian yang terakhir ini bukan saran ya, ini hanya perkataan Pak gurunya. But don't worry, when you need, I'll help you. Baik, dari gambar ini kita perhatikan ada beberapa kata yang dicetak tebal. Ya. Kamu bisa lihat, perhatikan. Nah, ada 4 kata yang dicetak tebal, yaitu kata apa? Ya, kata should. Semuanya bisa dibaca should. Should. Ya, ini yang Pak Agus lingkari pakai warna kuning ini. Ya. Kita ulangi sekali lagi. Should. Should. Sebaiknya, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Sebaiknya ini yang akan kita gunakan untuk memberikan saran adalah kata should. Rata-rata anak-anak memberikan saran dengan kata better atau must. Itu kurang tepat. Baik. Jadi dari gambar ini atau dari perkataan ini tadi, ini ada 4 saran ya, karena ada kata should yang dicetak tebal, ada 4 di gambar ini. Yang pertama, you should greet me and your friend in English. Kita artikan, kamu sebaiknya ya, yang pertama ini, kamu sebaiknya ya, kamu sebaiknya menyapa saya dan temanmu dalam bahasa Inggris. Kemudian berikutnya, you should ask, ya, kamu sebaiknya bertanya questions, pertanyaan in English, dalam bahasa Inggris. Ya. Yang ketiga,
You should answer. Kamu sebaiknya answer, menjawab questions, pertanyaan in English, dalam bahasa Inggris. Yang terakhir, you should, ya, kamu sebaiknya take leave itu berpamitan, ya. You should take leave, kamu seharusnya atau sebaiknya berpamitan in English too, dalam bahasa Inggris too, juga. Ya, ada 4 saran di sini karena ada 4 kata should yang dicetak tebal di sini. Jadi kesimpulannya adalah yang harus kita ambil dari gambar itu, memberi saran kita dengan menggunakan kata should. Kemudian perhatikan gambar yang ini. Ini ada ibu-ibu yang mengatakan seperti ini. You should not eat and drink in the classroom. Ya, kita perhatikan lagi. You should not eat and drink in the classroom. Nah, ini tidak menggunakan kata should saja, tapi dengan kata not. Not ini artinya tidak. Ya. You should not. Kalau tadi kamu sebaiknya, kalau ini ditambah not, berarti artinya menjadi you should not. Kamu sebaiknya tidak eat and drink in the classroom. Makan dan minum di dalam kelas. You should not eat and drink in the classroom. Kamu sebaiknya tidak makan dan minum di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya, perkataan ibu guru ini lagi adalah you should not read a comic during lesson. Kamu should sebaiknya not, tidak, ya. Oke, kita berikan yang tebal di sini. Should not. Ya. Kamu sebaiknya tidak. Ya, you should not read a comic during a lesson. Kamu sebaiknya tidak membaca komik during a lesson, selama pelajaran. Kemudian yang terakhir, you should not laugh too loud in the classroom. Ya. Kita lihat yang lagi. You should not, ya, kamu sebaiknya not, tidak tertawa too loud, terlalu keras di dalam ruang kelas, gitu ya. Jadi bandingkan dengan yang pertama tadi menggunakan kata should, saran atau anjuran dengan kata should. Yang ini adalah dengan kata should not. Berarti artinya apa? Sebaiknya tidak. Jadi saran itu kesimpulannya adalah untuk memberi saran kita bisa menggunakan kata should. Yang pertama adalah kata should. Ya, kita lihat ini. Kita bisa menggunakan kata should. Nah, sebaiknya untuk menganjurkan seseorang melakukan. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan kata should not. Ya, ini. Jika kita menganjurkan seseorang agar tidak atau jangan melakukan. Jadi anjuran atau saran itu bisa dua. Yang pertama, anjuran atau saran agar melakukan pakai kata should. Yang kedua adalah saran atau anjuran agar tidak melakukan, yaitu dengan kata should not. Nah, ini ada contohnya. Misalnya ada contoh nomor 1. Your friend, ya, your friend ini bring much money to school. Artinya apa? Temanmu membawa banyak uang ke sekolah. Your friend bring much money to school. Nah, ini bisa kita berikan saran. Sarannya apa berarti? Nah, ini misalnya ada teman yang membawa banyak uang di sekolah atau di kelas. Kita berikan saran. Yang pertama dengan kata should atau sebaiknya untuk melakukan satu. You should leave your money at home. Ya, sarannya bisa seperti ini dengan kata should ya. Kamu sebaiknya
meninggalkan uangmu di rumah. Juga bisa menggunakan kata yang itu anjuran atau saran yang untuk melakukan. Tetapi bisa juga sarannya agar tidak melakukan. Kalau tadi adalah you should leave your money at home, kamu sebaiknya tinggalkan uangmu di sekolah atau di rumah. Sementara yang saran yang kedua ini juga betul dengan menggunakan kata should not. You should not bring much money to school. Ya, kamu sebaiknya tidak membawa banyak uang ke sekolah. Jadi sarannya bisa dua. Satu peristiwa, yaitu temannya membawa uang yang terlalu banyak ke sekolah, bisa diberikan saran dengan dua cara. Yang pertama, pakai kata should, ya, yang ini, sebaiknya meninggalkan uangnya di rumah, atau dengan kata should not, sebaiknya tidak membawa uang terlalu banyak ke sekolah. Itu contoh nomor 1. Kemudian untuk latihannya, kerjakan seperti contoh tadi, yaitu nomor 1. Your friend wear many accessories at school. Ini nanti kamu tulis artinya di sini ya. Nah, artinya apa? Kamu tulis dulu. Kemudian setelah itu kamu berikan sarannya pakai kata should. Kamu tulis bahasa Inggrisnya. Should di sini. You should bla 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 bla. Kemudian bawahnya juga diberikan artinya di sini. Nah, ini berikan artinya. Kemudian setelah should, kamu berikan saran juga yang pakai kata should not. Nah, yang should not-nya juga kamu tulis di sini. You should not bla 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 di sini. Kemudian artinya juga tulis di bawahnya. Itu. Kemudian nomor 2 juga kamu kerjakan seperti nomor 1 ya. Nomor 3 juga kamu kerjakan seperti nomor 1. Jadi nomor 1 ini Pak Agus berikan titik-titiknya, nomor 2 dan 3 tidak, tetapi kamu cara mengerjakannya nomor 2 dan nomor 3 adalah sama dengan nomor 1. Seperti contoh yang tadi. Itu yang bisa Pak Agus jelaskan dari video ini penjelasannya. Nanti bisa bertanya lewat grup WA. Itu ya. Selamat mengerjakan. Nanti untuk informasi mengumpulkan tugasnya, Pak Agus berikan informasi berikutnya. Terima kasih. Thank you.